Jadi kalian pernah gak sih punya pertanyaan kayak gini? Aduh, gue belum belajar lagi. Terus gimana ya gue ntar ya? Ah, udah hamin segini gue belum bisa apa-apa. Aduh, gimana ya? Orang-orang lain kok pada ambis ya? Terus kok gue gini-gini aja ya? Jadi gue mau bahas tentang apa aja yang harus dipersiapin sebelum SBMPTN. Video ini gue bagi jadi 3 part. Yang pertama itu materi, yang kedua itu strategi, yang ketiga itu mental. Nah, semua videonya udah gue upload, bisa langsung kalian cek aja di channel gue. Oke? Alright guys, kita lanjut ke part 3. Kali ini gue mau bahas soal mental sebelum SBMPTN. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Nah, itu sebenarnya salah satu kenapa mental lu belum siap ngadepin SBMPTN. Sebenarnya kalau misalnya dalam SBMPTN itu nggak cuma melulu soal lu udah bisa materi, udah bisa strategi, atau udah siap semuanya. Tapi ini juga ada masalah mental. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kejadiannya, penyakitnya biasanya kayak gini nih. Lu udah belajar, ya kan? Lu udah kayak oke, gue bisa nih, gue bisa. Materi ini gue bisa, materi ini gue siap, ini gue siap. Tryout nilai lu tinggi. Tapi begitu pas lu ketemu sama orang yang lebih ambis lagi daripada lu kayak, waduh, dia begitu, gue masih gini-gini aja. Sering kejadian gak? Sering dong. Atau penyakitnya kayak gini, udah hamin berapa ujian, atau enggak lu udah sampai di tempat ujian nih gitu. Terus lu masuk ke tempat ujian, karena lu nggak siap mentalnya, begitu pas lu ngeliat soal, brut, apa nih ya? Gue tahu ini, cuma ini tuh diapain? Nah, akhirnya lu malah ngeblank sendiri. Lu nggak mau kan kejadian itu terjadi? Itu kenapa bisa terjadi? Karena biasanya mental lu yang keganggu. Entah lu insecure dengan orang lain, atau lu tidak bisa mengontrol emosi lu, sehingga yang ada di pikiran lu tuh kayak, gue harus bisa, tanpa memikirkan lingkungan di sekitar lu, apakah mereka dalam kondisi siap atau tidak. Jadi, kalau saran gue, daripada lu merasa tidak siap, mending lu mempersiapkan diri lu, karena masih banyak orang di luar sana yang tidak merasa siap. Pertanyaan gampang gini, kalau misalnya lu gak siap dan orang lain tidak siap, berarti siapa yang siap? Nggak ada kan? Jadi kenapa lu tidak menjadi orang yang siap di antara orang-orang yang tidak siap? Oke? Paham nggak sampai situ? Oke. Nah, gue ada beberapa tips buat kalau misalnya kalian pengen menangin mental lu, atau nggak pengen bikin lu lebih yakin lah dengan apa yang lu lakukan, dengan apa yang lu kerjakan, dengan apa yang akan lu hadapi nanti ketika lu SBMPTN dan UTBK. Nah, beberapa hal yang bisa kalian siapkan kalau misalnya kalian pengen UTBK, itu ada beberapa. Ini sebenarnya gue bilang trik juga enggak, tapi ini gue bilang kayak cukup ampuh setidaknya buat gue. Dan jadi FYI, gue tuh SBMPTN 2 kali, 2014 sama 2015. Yang mungkin tidak relate keadaannya dengan sekarang, dengan tes ujiannya sekarang. Tapi untuk masalah mental kayaknya sama deh. Tapi ini gue jadiin bahan referensi aja ya. Yang pertama, siapin mental kompetisi. Oke? Jadi ketika lu berkompetisi dengan seseorang, atau ketika lu bersaing dengan yang lain, lu tuh tidak merasa terganggu mental ya. Jadi lu kayak, oke, gue harus bisa ngalahin dia, gue harus bisa lebih siap dari dia, gue harus bisa lebih dari mereka. Jangan lu malah berpikir kayak, aduh dia kayak gitu, gue masih kayak gini. Aduh, dia bisa belajar kayak gitu, gue gak bisa. Itu akan menyulitkan diri lu sendiri. Jadi yakin aja dulu, yakin. Yang kedua, fokus sama diri lu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, lu pasti bingung kan dengan sistem ya. Kalau gak salah tuh ada sistem IRT yang kayak soal susah itu ya susah, soal gampang ya gampang. Jangan lu pikirin itunya. Yang lu pikirin adalah gimana caranya gue bisa ngejawab soal semuanya.
gimana caranya gue bisa ngejawab soal dengan banyak yang bener. Jangan lu pikirin ntar skornya berapa. Yang penting lu usaha, mental lu adalah mental ujian dulu. Untuk masalah strateginya itu nanti bisa dipikirin ketika lu udah siap mental. Tapi kalau misalnya mental lu nggak bisa, lu berpikir kayak, gue kalau ngerjain soal ini nilainya kecil, gue ngerjain soal ini, ya soal yang ini nilainya besar tapi gue nggak bisa. Daripada lu belajar yang lu nggak lu bisa, mendingan lu belajar yang lu bisa, lu kejar di situ. Jangan malah lu ngerasa kayak, aduh, gue harus bisa nih soal yang susah biar nanti nilai gue tinggi. Ya itu mungkin adalah bagian dari strategi lu. Tapi ketika lu tidak bisa ada di level itu, malah jadinya nggak realistis. Lu halu gitu loh. Jadi daripada lu halu dengan sesuatu yang nggak bisa lu dapetin, mendingan lu mencoba buat dengan kemampuan yang lu punya, dengan kemampuan yang ada, lu bisa dapet apa, lu bisa jadinya tuh apa, lu bisa dapet nilai berapa. Lebih realistis kan? Gitu loh. Dan juga jangan lu pikirin saingan lu. Kenapa? Karena kalau misalnya lu mikirin saingan lu, yang ada lu akan selalu melihat ke atas. Dan lu selalu melihat yang dulu-dulu. Kalau dulu mau dapet jurusan ini, nilainya harus berapa. Itu boleh lu jadikan target, itu boleh banget. Tapi jangan lu lihat yang dulu, lu harus fokus juga ke depan. Dengan apa yang akan lu hadapi ke depannya. Jadi daripada lu ngurusin orang lain, mending lu fokus sama diri lu. Yang ketiga, jangan lupa istirahat. Ini penting banget. Kalau yang lain gue cuma ngasih tahu hanya mensuggest kalau misalnya lu jangan lupa istirahat ketika lu udah belajar, ketika lu udah melakukan sesuatu, ketika lu udah udah mempersiapkan sesuatu, belajar dan lain-lainnya, bimbel apapun itu. Lu juga harus bisa istirahat. Kenapa? Karena dengan lu beristirahat, lu tuh relax, terus mental lu tuh nggak keganggu yang kayak lu stres dengan pelajarannya, lu kayak berusaha, kok gue ngerasa kurang terus dengan apa yang udah gue pelajarin. Itu akan ngeganggu banget mental lu ketika lu udah kayak, ya udah, lu kalau misal istirahat, itu istirahat beneran istirahat yang jangan kepikiran gitu loh. Boleh dipikirin, tapi kayak lu berpikir gue mau ngapain, itu akan jauh lebih bijak daripada lu mikirin soal yang ini tuh kok tadi tuh kayak gimana ya. Itu, aduh. Lu tau kan kalau misalnya mobil, itu kalau misalnya udah di RPM tinggi atau di itu kan mobil tuh bisa overheat. Ya sama, kepala lu juga bisa kayak gitu. Jadi jangan sampai kejadian itu terjadi. Yang kasihan lu lagi. Ketika lu ngerasa kayak, anjir kepala gua udah pusing banget, gua udah gak kuat apa-apa. Terus lu malah ngelihat saingan lu masih kuat belajar. Ya mental lu kena lagi. Jadi kenapa gue bilang jangan lupa istirahat. Jadi biar lawan lu tuh juga ngerasa kayak gini. Ih, temen lu nih misalnya yang belajar terus nih, terus ngeliat lu lagi nongkrong nih, biasa kayak gitu. Gila tuh anak tuh kok nongkrong mulu ya, kok bisa dia kayak gitu. Nah itu juga bakal ngeganggu mentalnya si temen lu gitu. Yang keempat, diganggu atau mengganggu. Maksudnya apa? Diganggu mental lu atau lu yang mengganggu mental lawan lu. Gini, mengganggu mental lawan lu tidak perlu dengan cara eksplisit. Dan gua amat sangat tidak menyarankan lu mengganggu mental lawan lu dengan cara yang eksplisit. Yang kayak lu misalnya ngomongin kayak gini, ya paling lu gak bakal tembus, ya lu paling gak bakal tembus. Yang kayak gitu-gitu lu bikin orang insecure. Gua gak rekomen itu. Kenapa? Karena selain itu akan membuktikan bahwa kalau lu tuh gak ada di levelnya dia, itu juga kayak lebih apa ya, mengganggu pertemanan lu mungkin. Dan lu hanya menyebar permusuhan aja. Nah yang gue maksud ngeganggu mental lawan lu adalah dengan cara yang lebih elegan, dengan cara yang lebih kayak gimana ya. Karena kalau misalnya lu tidak mengganggu mental lawan lu secara tidak sengaja, itu yang ada mental lu yang keganggu. Jadi gini, misal lu datang ke tempat ujian, terus lu ngeliat orang masih sibuk belajar dan apa segala macem gitu. Terus lu datang dengan santai, masih bisa ketawa-tawa, hahaha hihi. Terus lu ketemu sama temen lu masih cerita-cerita dan kayak masih bisa ketawa-tawa. Atau enggak lu masih sempat mikir, ayo abis ujian mau kemana gitu kan. Lu ngomong kayak gitu kan. Terus ada yang lain yang denger gitu. Terus kayak gini, ih parah banget tuh orang,
ujian belum, udah mikirin mau kemana. Kena itu mentalnya. Dia berarti ngerasa kalau lu adalah salah satu saingannya dia. Paham gak lu maksud gue sampai sini? Paham kan? Nah, lanjutannya, dress up well. Jadi, ada gak sih ketentuannya buat UTBK atau waktu pas lu datang ke tempat tes? Ada gak? Gue kurang tahu. Kalau yang tahu tolong tulis di komen dong. Soalnya setahu gue kalau misalnya lu SBMPTN itu yang penting lu dandan bebas rapi sopan gitu kan. Sopan bebas rapi. Ya gitu deh pokoknya. Jadi lu pakai berkerah, terus lu pakai celana panjang atau enggak lu pakai rok gitu buat yang cewek, terus pakai sepatu, sepatunya tertutup. Gitu. Itu setahu gue. Nah, daripada lu dandan kayak orang yang nggak tahu medan perang, mending lu dandan yang kayak ini orang siap tempur. Ayo, bingung gak lu? Yang gue maksud siap tempur itu apa? Jadi gini, lu datang ke sana, udah senjata lu cuma apa? Ya paling bawa alat tulis pulpen, pensil kalau perlu, kartu ujian, tanda pengenal, sama surat keterangan lulus SKHU atau KTM buat yang UTBK-nya ngulang. Dengan lu bawa itu aja, itu tuh udah ngeganggu mental yang lain. Kenapa? Karena yakin banget gue, yakin lu datang ke tempat ujian pasti banyak yang kayak masih bawa tas, masih bawa buku, masih bawa apa. Dress simple as you can. Kalau misalnya lu, justru ya, kalau misalnya gue ini suggest gue ya, lu datang ke situ dengan dandanan lu mau ke mall, lu kayak mau ngedate gitu sama pacar lu, atau enggak lu kayak pengen meeting sama siapa, atau enggak lu pengen datang ke acara ulang tahun temen lu kan pasti dandan rapi, bagus. Dandan aja kayak gitu. Lu pakai sepatu, lu pakai celana panjang, terus lu pakai kemeja berkerah gitu. Nah, dengan lu dress simple, lu udah bisa kayak ganggu yang lain kayak, ini orang kok udah bisa kayak gini ya? Atau yang tadi, lu pikirin aja, lu habis tes, lu mau kemana sama temen-temen lu gitu. Atau nggak lu mau janjian nge-mall di mana gitu kan bisa. Jadi gitu guys. Caranya adalah mengganggu atau diganggu. Karena kalau enggak, pasti bakal ada orang yang mempraktekkan cara-cara ini untuk ngeganggu mental lu. Jadi, kalau misalnya mental lu nggak mau diganggu, ya lu harus ada in the same level dengan pengganggu lu gitu loh. Jangan lu malah di bawah. Kalau di bawah, mental lu yang bakal diganggu. Kalau lu di atas, ya orang ini yang akan keganggu mentalnya sama lu. Jadi kalau bisa lu mentalnya disamain gitu loh sama yang bakal mengganggu lu. Gitu guys. Nah, mungkin itu aja buat permasalahan mental UTBK, mental SBMPTN. Oh iya, sama satu lagi. Mental ini. Datang, kerjakan, lupakan. Lu udah belajar, kepala lu udah ngebul nih, ya kan? Terus lu datang ke tempat tes UTBK, ya kan? Terus kan udah didaftar nih, udah daftar, lu tinggal tunggu pengumuman hasilnya aja kan? Ya udah, habis itu lupain aja. Tinggal tunggu waktu pas hari H pengumuman. Ya, jangan lupa doa juga sih. Jadi mungkin itu aja guys tips dari gue buat di series persiapan apa aja yang harus kalian siapin. Setelah ini gue bakal ada beberapa tips-tips lagi dan trik sebelum kalian ngerjain UTBK dan SBMPTN. Ya semoga aja gue bisa upload terus. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dan mungkin itu aja dari gue. If you like this video don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and see ya.